Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Abdul Kahar Muzakkar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat Khalifah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia, saya merasa wajib memberitahukan sesuatu yang benar kepada rakyat Indonesia seluruhnya dan kepada umat Islam bangsa Indonesia khususnya. Ialah bahwa kedudukan bangsa kita pada dewasa ini berada di dalam jurang totalitarisme, berada di dalam penindasan, perkosaan, dan perbudakan negara totaliter Pancasila, berada di bawah telapak kaki dari seorang diktator garang, diktator dalim bernama Soekarno, bersama dengan golongan manusia Pancasila sesamanya, berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup kita semua. Pada 4 tahun lalu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1959, ketika Soekarno mencetuskan manifesto politik gadungannya, Soekarno berbuat anak kecil, memperbodoh dirinya sendiri, melakukan penipuan kepada rakyat Indonesia secara kasar dan terang-terangan, menggantikan dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan demokrasi terpimpin, yang sama sekali tidak memiliki dasar kebenaran apa-apa. Ialah demokrasi terpimpin yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila, mendudukkan rakyat Indonesia sebagai budak belian dari negara Pancasila yang maha kuasa. Demokrasi terpimpin yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila untuk mendewakan Soekarno sebagai dewa agung di atas berbagai macam penderitaan rakyat Indonesia. Belum lama berselang, yaitu sesudah berlakunya penyerahan kekuasaan atas wilayah Irian Barat dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 1 Mei 1963, maka Soekarno selaku mandataris MPRS berbuat sewenang-wenang mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup dengan mempertopeng suara rakyat yang diwakili oleh MPRS Bro, MPRS Burung Kakatua, MPRS bikinan Soekarno seorang diri. Tindak perbuatan sewenang-wenang dari diktator garang Soekarno seperti itu tidak berakhir sampai di situ saja. Di muka sidang Kongres ke-10 PNI pada tanggal 28 Agustus 1963, Soekarno berkata, "Selaku Presiden, selaku Panglima tertinggi, selaku pemimpin besar revolusi, dan selaku mandataris MPRS, jika saya kehendaki, maka pemilihan umum yang akan datang niscaya akan saya batalkan." Demikian Soekarno. Demikian Raja Mahadiraja, Dewa Soekarno, meludahi dan menginjak-injak demokrasi di Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup kita semua. Saudara-saudara, segala tindak perbuatan sewenang-wenang dari diktator garang, diktator dalim Soekarno itu sudah sangat jauh melampaui batas, dan karenanya wajib kita batalkan sekarang dan sekarang juga, insya Allah. Saudara-saudara, senjata kebanggaan Soekarno dan golongan manusia Pancasila yang berfanatik buta kepada Soekarno selama ini hanyalah senjata benda mati, yaitu senjata dari benda mati yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat sesuatu jika tidak digerakkan oleh manusia. Kesimpulannya, bahwa kesewenang-wenangan Soekarno bersama dengan golongan manusia Pancasila yang berfanatik buta kepadanya selama ini sudah melampaui batas, sudah tidak mengenal adab, dan karenanya wajib kita stop, wajib kita hentikan sekarang juga, insya Allah. Jalan usaha untuk menghentikan segala tindak perbuatan sewenang-wenang Soekarno dalam segala bentuk tindak laku negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini ada dua, ialah: satu, dengan cara baik dan berkebudayaan, maka segenap golongan bangsa dan lapisan masyarakat Indonesia wajib bangkit serentak, bersatu padu, bahu-membahu, dan secara bersama memajukan tuntutan dan desakan kepada Soekarno dan kepada golongan manusia Pancasila yang berkuasa di dalam negara Pancasila dewasa ini, supaya A. Segera membubarkan DPR GR bentukan tahun 1959. B. Segera membubarkan MPRS bentukan
tahun 1959. C. Segera melebur dasar demokrasi terpimpin ciptaan tahun 1959 digantikan kembali dengan dasar perwakilan, mufakat, dan permusyawaratan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. D. Membatalkan ide Nasakum ciptaan tahun 1956. E. Membatalkan penetapan MPRS yang mendaulatkan Soekarno atau Bung Karno menjadi presiden seumur hidup ciptaan tahun 1963 ala demokrasi burung kakak tua. F. Segera mengadakan pemilihan umum yang benar-benar demokratis, jujur dan adil, dan seterusnya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Bangsa-Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat, dan juga pemilihan presiden. Kedua, jika cara baik dan berkebudayaan ialah cara baik dengan segala sopan santun yang kita lalui dengan penuh kesungguhan dalam usaha untuk mengakhiri berbagai macam kekecewaan hidup yang dialami oleh bangsa kita dewasa ini, seperti yang saya sarankan dalam pasal 1 sub A sampai dengan S di atas ini, ternyata tidak dikehendaki oleh Soekarno, tidak dikehendaki oleh golongan manusia Pancasila, maka tibalah saatnya bagi rakyat Indonesia seluruhnya dari segala lapisan masyarakat Indonesia, ialah golongan bangsa, suku-suku bangsa, pemuda, mahasiswa dan pelajar, kaum cakap pandai, kaum alim ulama dari segala agama, kaum tani, kaum buruh, dan lapisan masyarakat Indonesia lainnya yang progresif, yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan segenap golongan bangsa Indonesia dalam bentuk negara federasi atau konfederasi Indonesia Raya yang demokratis dan adil, untuk sadar dan bangkit secara serentak dan merata di seluruh pelosok Indonesia, merapatkan hubungan kerjasama bahu-membahu dan seia sekata menggelorkan perang kemerdekaan, ialah perang kemerdekaan wilayah, perang kemerdekaan segenap golongan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari perbudakan kekuasaan negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini. Saudara-saudara, kita semua bukan budak belian Soekarno, kita semua bukan budak belian negara Pancasila, dan karenanya kita harus berjuang dan kita harus bersedia berkorban untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan yang menjadi hak milik kita semua. Ialah kebebasan dan kemerdekaan yang mendudukkan segenap golongan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka, berdaulat, dan terhormat. Saudara-saudara, camkanlah, insya Allah Tuhan beserta kita. Wassalam.